Hai guys, welcome back to RL Chess, dan kali ini saya akan mengupdate dan mengulas partai dari juara dunia Magnus Carlsen yang di babak kedua Champion Chess Tour Finals berhadapan dengan pecatur tangguh dari Azerbaijan, pecatur penuh taktikal yaitu Shahriar Mamediarov. Dan saya akan ajak teman-teman menonton pertandingan dan partai penentu bagaimana Magnus menaklukkan seorang Shahriar Mamediarov dalam partai Armageddon Game. Langsung saja kita simak dan check it out. Memegang buah putih di Armageddon Game dengan waktu 5 menit dan Shahriar Mamediarov memegang buah hitam 4 menit. Tapi jika hasilnya draw, maka yang memenangkan pertandingan adalah pemain hitam. Tentu saja kemenangan wajib dipetik oleh Magnus Carlsen. D4, D5, C4, E6, kuda C3 dan A6. Ya, ini pembukaan apa bang? Ini adalah Queen Gambit Decline ya, dengan variasi A6. Dan kemudian C kali D5 Magnus, E kali D5 dan gajah F4. Mengeluarkan bishop gelapnya ya. Dan sering kita lihat bahwa pemain ketika berhadapan dengan Queen Gambit Decline yang paling bagus adalah gajah F4. Kuda F6, E3 dan gajah D6 mengadu Mamediarov karena dia tahu harus dengan draw aja sudah cukup ya untuk memperoleh kemenangan. Gajah G5, gajah E6, gajah D3, kuda BD7 dan F4. Magnus Carlsen melakukan langkah yang agresif dengan tujuan menguatkan petak E5 dan mendorong F5 mengancam gajah. Kemudian H6, gajah H4 dan Mamediarov melakukan langkah agresif dengan G5. Ya, Magnus harus makan F kali G5, H kali G5. Kemudian gajah kali G5 dan C6. Ya, C6 di sini langkah yang meragukan ya. Karena sebenarnya di sini ada langkah bagus yaitu gajah ke G3 skak. Karena tidak bisa dimakan, benteng di H1-nya pinning. Kemudian ketika raja D2 setelah gajah G3 ada C5 di sini. Yang ini sangat menguntungkan untuk Shahriar Mamediarov ya. Sayangnya Shahriar terlewat atau melihatnya tidak ada sebuah keuntungan untuk dia, makanya dia menjalankan C6. Kemudian Magnus menteri F3 langsung menjaga dan sekaligus menguatkan pinning dari gajah G5-nya. Gajah E7, kuda GE2, menteri B6 mengancam pion B2 dan rokade dilakukan oleh Magnus Carlsen. Kemudian C5, lagi-lagi rangkah yang meragukan kembali. Kenapa? Karena sudah menjalankan C6 malah mendorong lagi C5, seperti membuang-buang tempo atau membuang-buang langkah dari Shahriar Mamediarov. Seharusnya daripada menjalankan C5 ya, lebih bagus sih menurut evaluasi adalah rokade di sini, mengamankan rajanya. Oke, Mamediarov jalan C5 dan dijawab Magnus gajah C2. Langsung merespon tujuan dari C4 Mamediarov. Rokade panjang dan kuda F4 Magnus mengancam gajah di E6 dan sekaligus kuda untuk makan ke D5. Ya, gajah G4 mengancam menteri dan benteng, tetapi merupakan langkah yang salah karena selanjutnya Magnus bisa mengantongi kemenangan dengan kuda F kali D5, kuda kali D5 dan kuda kali D5 mengancam menteri dan gajah di petak E7. Ya, kan bisa makan gajah kali F3, benar, itu yang dilakukan oleh Shahriar Mamediarov. Gajah kali F3, kuda kali B6 skak makan dan gajah kali E7. Ya, kemudian jalan gajah kali D1 ya. Dan di sini Magnus jalan gajah F5 sebagai pembeda. Kenapa bang? Karena kalau benteng D7, Magnus cukup benteng kali D1 dan di sini bisa mengancam pion D kali C5 dan lihatlah bahwa ini dalam posisi pinning. Coba kita hitung berapa jumlah pion yang dimiliki oleh Magnus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan Mamediarov 1, 2, 3, 4. Ya, benar sekali. Magnus sudah unggul 2 pion dan ini jadi penentu kenapa evolution barnya menguntungkan seorang Magnus Carlsen. Oke bang, coba dimundurin lagi ketika gajahnya ada di G4. Kenapa
dia tidak memilih gajah kali F3, kuda kali B6, kuda kali B6, gajah kali E7. Dia tidak memilih benteng geser bang, misalkan benteng E8. Oke, tinggal makan G kali F3, kemudian benteng kali E7, ada D kali C5. Sesimpel itu. Nah, jadi kesalahannya Mamedov apa bang? Yaitu melakukan langkah gajah G4. Dan dia terlalu membuang langkah ya, dengan C6 kemudian C5. Seperti ada tukat-tukatnya ya. Enggak, seperti ada takutnya juga melawan Magnus Carlsen. Dan partai inilah yang menentukan seorang juara dunia Magnus Carlsen mengantongi kemenangan melawan Shahriar Mamedov di gelaran Mayweather Champion Chess Tour Finals tahun 2021. Dan kalau teman-teman ingin menyaksikan lanjutan dari Magnus Carlsen di turnamen Champion Chess Tour Final, caranya gampang banget, tinggal subscribe RRL Chess dan nyalakan loncengnya. Setiap hari jam 21.40 saya akan menemani teman-teman menonton dan menganalisa bareng permainan dari para top grandmaster yang bermain di final Champion Chess Tour. Ya, pelajaran apa yang kalian petik dalam permainan Shahriar Mamedov melawan Magnus Carlsen ini? Coba komen. Dan kira-kira ada apa dengan Shahriar Mamedov teman-teman? Dan benar banget, banyak yang bilang bahwa semua akan Magnus pada waktunya. Sempat ketat skornya dan akhirnya Magnus mengunci kemenangan melawan Shahriar Mamedov. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung RL Chess. Saya pamit. Catur Yes Indonesia, jaya bosku.